Sedikit itu sederhana. Setiap Anda baca Quran, yakini, amalkan. Sedikit tuh. Misal, saya mau baca dulu nih. Saya pengen jadi orang ikhlas, baca Al-Ikhlas. Misal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu. Lihat terjemahannya, lihat keterangannya, yakini itu, jangan ragu. Dan praktekkan dalam hidup. Qul huwallahu ahad, katakan hanya Allah yang esa. Sudah, berarti jangan katakan yang lain-lain. Komit dengan tauhid itu. Komit dengan keislaman kita. Jaga betul dengan baik. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Serahkan semua urusan kepada Allah. Ada masalah, minta sama Allah, berdoa. Sakit, berdoa sama Allah. Punya persoalan, gantungkan diri kepada Allah. Ikhtiar. Itu ketika kita amalkan seperti itu, baru begitu saja itu langsung turun sebuah keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda mampu mengamalkan satu surah ini saja, ini rahasia. Inilah rahasia. Ada seorang sahabat, hadisnya sahih, dikutip kemudian oleh Sayyid Qutb juga dalam kitabnya Al-Aqaid Al-Islamiyah. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani pun mensahihkan hadis ini. Ketika Nabi selesai kemudian menunaikan salat, terdengar seseorang berdoa. Perhatikan doanya. Doanya menggunakan pembuka surat Al-Ikhlas. Saking yakinnya Siddiq dengan ayat ini, dan dia mengamalkan kandungan isi surahnya, dia membuka doanya dengan surah ini. Saking yakinnya dengan surah ini. Perhatikan kalimatnya. Allahumma ushhidu bi annaka antal ahadus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka an taghfira liya. Hadisnya sahih. Kata orang ini, ya Allah, saya menyaksikan, meyakini ya Allah, bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Aku meyakini bahwa satu-satunya Engkau adalah Tuhan yang menjadi tumpuan dalam setiap permohonan. Engkau tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sekutu bagimu. Aku nggak minta banyak ya Allah, aku hanya mohon ampuni dosa-dosaku. Begitu selesai kalimat itu diucapkan, terdengar oleh Nabi. Apa keterangan Nabinya? Perhatikan kalimatnya. At-tadri bimadza du'i? Ya fulan, tahu nggak Anda itu baru mengucapkan kalimat apa tadi? Apakah engkau paham? Engkau baru mengucapkan kalimat apa tadi dalam berdoa? Kata orang ini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya Rasul, saya nggak paham apa yang dimaksudkan kecuali Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Ini adab. Adab. Walaupun gini, kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu dan Anda paham dengan itu, kalau ada orang lebih pintar daripada kita, ustadz, ulama, apalagi nabi, nanya pada kita, maka adabnya bilang aja nggak tahu. Karena boleh jadi mereka memiliki hikmah yang belum sampai kita kepadanya. Kalau kita jawab, saya tahu ya Rasul, gak akan nyampe kalimat nanti. Ya. Jadi kalau Anda sedang mengerjakan sesuatu, zikir misalnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tanya ustaz, datang ustaz, masya Allah pak, zikirnya bagus banget. Tahu nggak maksudnya? Tahu, lewat tuh ustaz dulu. Bilang aja belum ustaz, Allah Rasulullah alam. Oh begitu. Kalau belum kenapa dibaca? Ya, saya pernah dengar saja, maka diterangkan. Begini maksudnya Pak, begini, Anda dapat ilmu baru. Makanya sahabat seringkali kalau ditanya Rasulullah, bilangnya Allah wa Rasulullah a'lam. Allah wa Rasulullah a'lam. Supaya dapat ilmu baru. Itu diantara rumus di ilmu hadis. Nah, ini kadang-kadang orang kita sekarang sahabat bukan, tabi'in bukan, tanya tahu semua. Bahkan saat ditanya, buka Google dulu. Ya udah, ngapain ada ustaz? Allah wa Rasulullah a'lam. Maka apa jawab Nabi? Laqad da'uta bi asma'illahil a'zam. Di riwayat lain bismillahil a'zam. Idza du'iya biha ajab wa idza su'ila biha a'ta. Tahukah Anda? Kata Nabi, Anda baru saja berdoa dengan menyebutkan dengan yakin semua sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nama-nama Allah yang tertinggi. Nama Allah yang tertinggi, nama tauhidnya Al-Ahad, nama tertinggi. Karena dengan itulah nama ini Allah ditakdiskan, dikuduskan. Dengan nama ini Allah disembah, dan dengan nama ini Allah dipertuhankan. Kata Nabi, Anda baru berdoa dengan menyebutkan nama Allah yang paling tinggi. Yang kalau disebutkan nama itu di awal doa, maka semua doa yang disampaikan akan dikabulkan, semua permintaan akan dijawab.
Tapi apakah semua orang yang membaca doa itu diawali dengan surat tadi akan dijawab? Belum tentu. Kalau tidak ada praktek sedikit dalam jiwanya. Orang dulu minta dijawab, orang sekarang sama kalimatnya. Usyhadu bi annaka antallahul ahad, as-samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, lancarkan rezeki saya. Tetap aja lambat dari atas. Kenapa? Karena inti ayat itu tidak dipraktekkan dulu. Diyakinkan dalam jiwa kita, benarkan ayat itu, amalkan, pakai dalam doa. Jadi, dan itu buktinya.